Pemerintah daerah Lombok Utara pada saat ini terus berupaya mempercepat penuntasan bantuan stimulan rumah tahan gempa RTG yang masih tersisa baik pada tahap pertama maupun tahap kedua. Daerah menyadari dan merasakan apa yang dialami oleh korban gempa sehingga terus memperjuangkan apa yang menjadi haknya tersebut, sesuai yang dijanjikan oleh pemerintah pusat seperti yang dikatakan oleh Kabid Rehabilitasi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Utara, Ali Imron, kepada Radar Lombok Selasa 26 Oktober 2021 lalu. Di tengah situasi yang belum ada kepastian tersebut, pihaknya harus tetap optimis pada bulan Desember sesuai dengan jadwal perpanjangan masa transisi darurat bahwa pendebetan dari bank ke rekening penerima bantuan sudah tuntas. Sebab rata-rata secara fisik, penerima bantuan sudah memperbaiki rumahnya. Begitu juga dengan dana yang diblokir akan direalisasikan setelah daerah menuntaskan proses review oleh BNPB. Inspektorat Utama dari BNPB akan turun dulu ke Lombok Utara untuk melakukan monif terhadap data-data yang direview tersebut. Apabila dana yang diblokir sebesar 117 miliar sudah dibuka, maka secara otomatis semuanya akan berproses dan tuntas. Oleh karena, daerah tengah berupaya menebus persyaratan-persyaratan tersebut. Sesuai kronologis data RTG dari awal, pada SK tahap 1 sampai 27 verifikasi awal, total rumah yang rusak mencapai 64.251 unit. Dengan rincian, rusak berat 48.397 unit, rusak sedang 5.292 unit, rusak ringan 10.562 unit. Kemudian dilakukan review IT Tama BNPB, menjadi rumah yang rusak 55.710 unit, dengan rincian rusak berat 42.049 unit, rusak sedang 4.772 unit, rusak ringan 8.889 unit. Lalu ditetapkan BNPB menjadi rumah rusak 51.280 unit, dengan rincian rusak berat 44.226 unit, rusak sedang 1.920 unit, rusak ringan 5.134 unit. Selanjutnya di luar review IT Tama, total yang rusak sebanyak 4.815 unit dengan rincian rusak berat 4.683 unit, rusak sedang 50 unit, rusak ringan 82 unit. Yang terblokir tahap pertama berjumlah 6.321 unit dengan rincian rusak berat 1.257 unit, rusak sedang 295 unit, dan rusak ringan 4.769 unit. Pada pencairan menggunakan dua bank, yaitu BRI yang tersalur sebesar 1,918 triliun lebih atau 38.835 unit, dengan rincian rusak berat 38.133 unit atau 1,9 triliun lebih, rusak sedang 337 unit atau 8,4 miliar lebih, rusak ringan 365 unit atau 3,6 miliar lebih. Di luar review IT Tama sebesar 236 miliar lebih diperuntukkan 4.815 unit dengan rincian rusak berat 4.583 atau 234 miliar lebih, rusak sedang 50 unit atau 1,2 miliar lebih, rusak ringan 82 unit atau 820 juta rupiah. Kemudian menggunakan Bank Mandiri dengan total anggaran 273 miliar lebih yang diperuntukkan 6.118 unit dengan rincian rusak berat 4.831 unit atau 241 miliar lebih, rusak sedang 1.287 unit atau 32 miliar lebih, rusak ringan tidak ada. Yang terblokir sebanyak 117 miliar lebih atau 6.321 unit dengan rincian rusak berat 1.257 unit atau 62 miliar lebih, rusak sedang 295 unit atau 7,3 miliar lebih, rusak ringan 4.769 unit atau 47 miliar lebih. Data yang belum tersalur tahap pertama sebanyak 6 unit atau 275 juta rupiah dengan kategori kerusakan, rusak berat 5 unit atau 250 juta rupiah, dan rusak sedang 1 unit atau 25 juta rupiah. Lalu, terdapat tambahan SK penetapan sebanyak 6.290 unit dengan kategori kerusakan, rusak berat 552 unit, rusak sedang 2.629 unit, rusak ringan 3.114 unit. Maka ditetapkan SK validasi berjumlah 11.031 unit dengan kategori kerusakan,
rusak berat 4.585 unit, rusak sedang 2.947 unit, dan rusak ringan 3.499 unit. Pada tahap kedua menggunakan Bank Mandiri yang sudah tersalurkan 4.736 unit atau 213 miliar lebih dengan rincian rusak berat 4.033 unit atau 201 miliar lebih, rusak sedang 318 unit atau 7,9 miliar lebih, rusak ringan 385 unit atau 3,85 miliar rupiah. Data tambahan tahap kedua sebanyak 6.295 unit atau 124 miliar lebih dengan rincian rusak berat 552 unit atau 27 miliar lebih, rusak sedang 2.629 unit atau 65 miliar lebih, rusak ringan 3.114 unit atau 31 miliar lebih. Lalu, SK penetapan validasi Lombok Utara tahap kedua sebanyak 11.031 unit atau 337 miliar lebih dengan rincian 4.585 unit atau 229 miliar lebih. Rusak sedang 2.947 unit atau 73 miliar lebih, rusak ringan 3.499 unit atau 34 miliar lebih. Terdapat juga SK tahap ketiga sejumlah 3.293 unit atau 156 miliar lebih dengan rincian rusak berat 3.021 unit atau 151 miliar lebih, rusak sedang 155 unit atau 3,8 miliar lebih, rusak ringan 177 unit atau 1,7 miliar lebih. Wakil Bupati Lombok Utara Dani Carter Febrianto beberapa waktu lalu juga mengatakan akan terus berupaya untuk menuntaskan persoalan RTG. Pasalnya, dengan kondisi musim hujan, banyak warga masyarakat yang masih belum mendapatkan rumah seperti yang telah dijanjikan pemerintah pusat. RTG kita juga sedang mengupayakan secepatnya. Kemudian ada penambahan waktu masa transisi darurat 3 bulan ke depan sampai akhir November. Ya, PR-nya adalah ada sekitar 14 ribuan masyarakat yang belum berproses. Surat menyurat administrasi sedang kami upayakan sesegera mungkin, terutama untuk pembukaan blokir maupun penggunaan tahap kedua atau SK susulan. Kita harapkan dengan perputaran uang yang insya Allah semoga lancar, semoga tepat waktu. Ada sekitar 300 sampai 400 miliar yang bergerak di RTG ini. Kita harapkan masyarakat bisa memutar roda perekonomiannya, bagaimana masyarakat bisa mengelola pembangunan RTG-nya sesuai dengan juklak teknis yang ada, sehingga di masa pandemi ini pembangunan RTG bisa membantu perekonomian masyarakat. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan.